Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Isanesha Belajar di Rumah, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Isanesha Belajar, kita masih belajar dari rumah. Meskipun kita belajar di rumah, kalian harus terus semangat belajarnya. Ya, karena belajar muatan IPA dari rumah insya Allah menjadi lebih mudah. Pada video pembelajaran hari ini, kita sama-sama akan menyimak dan memperhatikan pembahasan soal tema 7, subtema 1 sampai 3. Pembahasan soal ya Nak ya. Materi ini berisi tentang pembahasan-pembahasan dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ambil dari buku paket tema 7, sub 1 sampai subtema ketiga. Alur kegiatan belajar, yang pertama, pendahuluan. Kemudian, tujuan pembelajaran, kegiatan inti, kesimpulan, evaluasi, dan penutup. Oke, kita mulai masuk ke materi yang pertama, pendahuluan. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa ya kepada Allah sebagai rasa syukur kita atas nikmat yang diberikan. Dan semoga kita semua diberikan pemahaman di dalam memahami materi hari ini. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Yang kedua, kalian siapkan buku paketnya. Tema 7 seperti ini. Kemudian alat tulis dan juga buku tulisnya. Pesan Pak Guru simak ya. Video pembelajaran ini dari awal sampai akhir Nak, jangan di skip. Karena kalian jika menyimak dan memperhatikannya dengan baik dan benar, insya Allah akan mudah nanti menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang akan keluar saat penilaian harian. Minggu depan kita sudah mulai penilaian harian loh. Dan di bulan Maret nanti kita akan mulai penilaian tengah semester. Jadi prediksi soal ini harus kalian perhatikan dengan baik. Berikutnya, tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya 3.7 dan 4.7. Serta tujuan pembelajaran sebagai berikut. Oke, sudah siap? Kita masuk poin yang ketiga, yaitu kegiatan inti. Konsentrasi, ingat kembali materi minggu lalu, dan kalian bisa menjawabnya bersama-sama ya. Siap? 3, 2, 1. Kita mulai. Pertanyaan soal muatan IPA dan pembahasannya. Soal nomor 1. Perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Kata kuncinya harus kalian sudah ingat. Dari gas ke cair. Mencair, mengembun, menguap, atau menyublim. Ayo kalian pilih dulu ya. Simpan di dalam hati jawabannya. Nanti kita akan sama-sama menjawab. Sudah mulai? Oke, sudah ya. Jawabannya adalah B. Mengembun. Mengapa? Karena proses perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Karena melepaskan kalor akan terjadi peristiwa pengembunan. Siapa yang benar? Oke, banyak juga yang benar ya. Berarti kalian menyimaknya dengan baik. Oke, bagus ya. Nomor 2. Susunan partikel rapat dan teratur. Gaya tarik-menarik antar partikelnya kuat. Bentuk serta volumenya tetap. Jadi gini Nak, benda ini benda apa ya? Susunan partikelnya rapat. Benda tersebut jika dimasukkan ke wadah seperti gelas atau mangkuk ya, itu bentuknya sama, tidak berubah. Itu benda apa ya? Pilihannya adalah A. Padat,
B. Cair, C. Panas, atau D. Gas? Benda apa jawabannya? Simpan dulu dalam hati jawabannya. Coba kira-kira benar nggak ya jawaban kamu ya? 3, 2, 1. Iya, jawabannya adalah benda padat. Kenapa benda padat? Coba, benda padat contohnya apa? Buku, kayu, batu, pulpen, penghapus, dan banyak yang lainnya. Kalau kamu masukkan benda tersebut ke dalam gelas, berubah nggak bentuknya? Iya, tidak berubah. Maka benda tersebut termasuk benda padat. Siapa yang benar? Oke, bertambah nih yang benar, sudah banyak ya. Kita lanjutkan. Perubahan wujud benda dari padat ke gas. Padat ke gas. Ingat ya, tadi benda padat sudah Bapak kasih contohnya. Sekarang benda padat ke gas. Apa sih bentuknya? Apakah menyublim, menguap, mengembun, atau meleleh? Padat ke gas. Ingat, bendanya ini ketika berubah akan menjadi gas. Yang kita hirup, yang kita cium. Itu perubahan wujud apa ya? Ya, jawabannya adalah, ayo penasaran? Menyublim. Masih ingat kapur barus? Nama lainnya adalah kamper. Kamper menerima kalor dari suhu atau udara di sekitarnya. Maka aromanya akan tercium ke kita menjadi gas. Lama-lama akan habis. Contohnya apalagi sih selain kamper, nak? Dry ice atau es kering, biasa kita kenal biang es. Dan yang ketiga, contoh lainnya adalah pengharum ruangan yang bentuknya gel, yang sering kamu gantung di kipas, kamu gantung di AC, lama-lama akan habis ya atau mengecil. Ya, karena itu malah terjadi peristiwa penyubliman. Sudah paham sekarang nih? Iya, harus kamu simak dengan baik agar mudah memahami soal-soal nanti saat penilaian harian dan juga PTS. Nomor 4. Susunan partikelnya kurang rapat dan kurang teratur. Gaya tarik-menarik antar partikel agak lemah dan bentuk menyesuaikan wadah dan volume tetap. Ini bentuknya mengikuti wadahnya, nak. Apa kira-kira ya? Benda apa? Pilihannya sebagai berikut. Sudah dapat jawabannya? Simpan dulu. Kita buka sama-sama. Jawabannya adalah B. Cair. Iya, jawabannya B ya. Kenapa? Iya, coba kamu masukkan deh. Benda cair. Seperti apa sih contohnya? Minyak sayur, kecap, apalagi air, sirup. Itu termasuk benda cair. Ya kan? Nah, benda cair ini jika kamu masukkan ke gelas, bentuknya seperti gelas tidak? Iya, bentuknya seperti gelas ya. Maka ciri-ciri tersebut adalah ciri-ciri benda cair. Kita lanjutkan. Soal nomor berapa? Ya, betul. Nomor 5. Berarti kamu menyimak nih. Hebat. Mencair adalah proses perubahan wujud dari zat padat menjadi zat apa? Ayo mencair. Apakah kepadat lagi? Ataukah hampa? Cair? Atau gas? Mencair loh. Sudah dapat jawabannya? Coba sama tidak ya dengan pilihan Pak Isan? Iya, jawabannya adalah C. Mencair. Yang nomor 6. Es mencair jika dibiarkan terkena sinar matahari. Ya, es jika dibiarkan terkena sinar matahari akan mencair kan? Nah, proses mencairnya es tersebut terjadi karena mendapat energi titik-titik. Mendapat energi apa? Ayo, bisa mencair. Pilihannya sebagai berikut. Dapat jawabannya? Apakah sama? Coba kita lihat. Iya, jawabannya adalah energi panas. Es jika dibiarkan di tempat terbuka atau langsung di bawah sinar matahari yang mengalirkan energi panas, maka dia akan mencair lama-kelamaan. Tubuh kita pun
mengeluarkan energi panas, nak. Ketika kita menaruh batu es di atas tangan kita, lama-lama es tersebut juga akan mencair karena tubuh kita mengalirkan panas. Nomor soal ke-7. Pengkristalan ialah perubahan wujud benda dari gas menjadi apa? Mengkristal. Ingat, pilihannya sebagai berikut. Apakah padat atau hampa? Apakah cair atau gas? Ayo, mengkristal ya. Dari gas menjadi apa ya mengkristal? Jawabannya adalah menjadi padat. Iya, siapa yang benar? Oke, banyak ya yang benar ya. Kalian masih ingat peristiwa salju? Peristiwa terjadinya salju itu adalah perubahan wujud dari gas ke padat. Gasnya adalah udara yang ada di langit, ya. Kemudian lama-lama akan menjadi padat berupa butiran-butiran kristal. Dan yang kedua contohnya mengkristal itu ialah seperti garam. Ya, garam sama termasuk kategori perubahan wujud mengkristal. Nomor ke-8. Benda berikut yang dapat menyublim. Benda berikut yang dapat menyublim dengan sendirinya. Tadi Bapak sepertinya sudah kasih contoh nih. Masih ingat nggak ya kalian? Apa ya benda yang menyublim dengan sendirinya yang lama-lama akan habis? Simak dan lihat pilihan jawabannya tuh. Awas, jangan sampai tertukar loh. Ada yang menjebak. Apa jawabannya? Ya, jawabannya adalah kapur, barus, atau nama lainnya kamper. Kamper lama-lama akan habis. Ya. Kemudian berikutnya nomor ke-9. Berikut ini yang bukan peristiwa penyubliman. Yang bukan. Garis bawah itu yang bukannya. Ya, biasakan ketika kamu membaca soal, kamu ingat ada kata yang bukan. Berarti yang lainnya benar. Hanya satu yang bukan. Yang bukan peristiwa penyubliman. Apa jawabannya? Ayo, udah dapat? Coba kita cek sama-sama. Jawabannya adalah salju. Apa coba kalau peristiwa salju? Iya, mengkristal ya. Berikutnya, nomor 10 atau nomor terakhir. Tenaga panas yang dapat diterima oleh satu benda ke benda lainnya dapat dilakukan dengan 3 cara nih. Perpindahan panas dapat dilakukan dengan 3 cara. Kecuali apa ya? Apakah konduksi? Apakah erosi? Apakah konveksi atau radiasi? Manakah yang bukan merupakan perpindahan panas? Jawabannya adalah B. Erosi. Yeay. Good job. Kalian sudah sama-sama menyimak pembahasan soal yang Bapak ambil dari buku paket tema 7. Ini pertanyaan terakhir. Nah, nanti di akhir akan ada evaluasi nih. Sejauh mana pemahaman kalian ya dari pembahasan soal yang telah Bapak berikan dan kita bahas sama-sama nih. Kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan perubahan wujud benda itu terjadi karena ada yang memerlukan panas yang berwarna merah ini nah ya. Ada juga yang melepaskan panas yang warna putih. Kalian sudah menggambarnya kemarin, membuat karyanya dengan baik ya. Jadi proses perubahan wujud benda ini ada berapa? Ya, ada 6. Sudah memahaminya ya? Oke. Kita masuk ke soal evaluasinya. Nah, yang pertama, kalian tugasnya simak baik-baik nih, jangan sampai salah ya ketika mengirim ke Bapak. Yang pertama tugasnya nih,
kamu menyalin kembali nih pertanyaan yang sudah Bapak bahas tadi ke dalam buku tulis kalian. Catat pertanyaannya ke dalam buku kalian ya. Contohnya seperti ini. Kalian lanjutkan nomor 9. Ya. Nomor berapa lagi? Ya, 9 nomor lagi ke dalam buku tulis. Seperti ini contohnya. Perubahan wujud benda dari gas menjadi cair disebut, langsung jawab aja. Mencair. Tidak usah pakai A, B, C, D, tidak usah. Langsung seperti yang Bapak contohkan. Lanjutkan nomor 2 sampai 10. Tugas yang kedua, nah ini tugas HOTS nih. Apa sih HOTS, Pak? Panas, Pak? Bukan. HOTS kepanjangan dari High Order Thinking Skill. Kemampuan kamu berpikir tingkat tinggi. Nah, kamu harus berpikir itu lebih luas nih. Ya, seperti apa sih pertanyaannya yang Bapak kasih? Tantangannya nih. Kalau kamu bisa menjawab tantangan Pak Guru, luar biasa. Berarti kamu sudah bisa berpikir HOTS. Ya. Yang pertama, sendok yang didekatkan ke api lama-kelamaan akan terasa panas. Mengapa ya itu bisa terjadi? HOTS nomor 2. Mengapa kapur barus atau kamper itu bisa habis dengan sendirinya? Jawab dan tulis pada buku tulis kalian. Jadi ada 2 tugas, bagian A dan bagian B ya. Semuanya tulis di buku tulis kalian. Terima kasih anak-anak sudah menyimak materi ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Dan semoga soal-soal yang Bapak berikan tadi ya, kalian bisa mengingatnya saat penilaian harian dan penilaian tengah semester. Sampai jumpa. Mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar muatan IPA dari rumah insya Allah menjadi lebih mudah.